Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Roh Kudus sudah tercurah dalam hati kami masing-masing. Dan biar Roh Kudus boleh menjaga dan juga boleh menolong kami untuk bisa memahami firman yang kami akan dengar bersama-sama hari ini. Juga pimpin hamba-Mu yang menyampaikan. Supaya firman Tuhan hari ini boleh menegur kami semua. Dan menolong kami untuk bisa semakin diubah oleh Tuhan, ditransformasi oleh Tuhan. Dan kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak sekalian. Kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-17 dan 18. 16 sampai 18. Sudah semua? Ya, kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih untuk WL singer, pemain musik untuk pelayanan hari ini. Saya menyapa dulu yang di Zoom, Bapak sekalian. Shalom yang di Zoom. Apakah yang di Zoom? Oke, ada keluarga Pak Mahendra, ada Pak Kastur, satunya siapa ya? Ada Gita. Oke, selamat beribadah di Zoom. Tetap bisa mengikuti dengan baik. Apakah suara saya dengar jelas di Zoom? Jelas ya? Baik, terima kasih. Selamat datang juga untuk, saya lihat ada wajah baru. Wajah lama tapi udah lama ini, baru pulang. Ada Miki, anaknya Pak Sugeng Puwayan. Selamat datang Miki. Tambah kurus ya Miki ya? Luar biasa. Saya pingin kayak gitu Miki, nanti kasih tahu rahasianya. Ya, Bapak sekalian, kita hari ini akan bicara tentang Pentakosta. Ya, Roh Kudus, ada Roh Pemersatu. Ini tema diberikan oleh Pak Gembala. Jadi saya mengikuti arahan dari Pak Gembala. Pentakosta adalah roh di mana diturunkan dan kita dipersatukan di situ. Mari kita lihat dengan satu pemahaman dulu bersama Bapak sekalian. Apa itu Pentakosta? Kalau tadi pagi saya lihat di grup WA, Pak Nenggolan, selamat hari Pentakosta, hari ke-50. Katanya. Ya memang kalau secara hurufiah, itu artinya memang hari ke-50. Setelah Yesus bangkit ya, setelah naik hari ke-50. Tapi ya hitungnya setelah naik 10 hari kemudian, itu Roh Kudus turun. Jadi 50 ke 50-nya. Nah, di mana kita tahu bahwa ketika Roh Kudus turun, Bapak sekalian, di mana situlah terjadi banyak hal ya, yang awalnya mungkin masih bayang-bayang, awalnya masih separuh-separuh. Pada hari Pentakosta semua dinyatakan dengan jelas. Nah, kita akan lihat Saudara, ada 4 bagian, 4 hal yang kita belajar di Kisah Para Rasul pasal kedua ini. Sebenarnya 1 sampai 40 nggak bisa dipisahkan. Tapi karena Pak Gembala minta fokus 17-18, ya nanti kita lihat fokus sana. Ada 4 hal, sangat singkat dengan 4 kata, supaya bisa memahami dan ingat Bapak sekalian. Kadang-kadang kalau kita dengar khotbah terlalu panjang, kita lupa kata-kata itu. Nah, paling tidak 4 kata ini. Yang pertama,
realisasi. Oke, janji yang digenapi, realisasi. Yang kedua, transformasi. Roh Kudus turun mengubah kita, transformasi. Yang ketiga, partisipasi. Ternyata Roh Kudus itu bukan hanya mengubah, tapi mengajak kita bersama-sama untuk melayani Dia, melayani Tuhan. Partisipasi, semua ambil peran, saudara. Keempat, ada namanya proklamasi. Injil diberitakan, bersaksi, proklamasi. Oke, ingat ya? Apa tadi? Realisasi, transformasi, partisipasi, dan proklamasi. Oke, 4 kata ini akan menuntun kita memahami firman Tuhan hari ini. Karena kalau kita lihat konteks ini, 4 kata itu akan muncul, Bapak sekalian. Kita lihat yang pertama, saudara, tentang realisasi. Ketika Petrus mulai berkhotbah, Petrus membuka dengan satu kata. Dia mengutip kitab siapa? Kita lihat. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." Ayat yang ke-15. "Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Jadi Rasul Petrus ingin menjelaskan pertanyaan dari mereka. Mereka, apa artinya ini? Kok mereka seperti orang mabuk? Tapi Petrus berkata apa? Ayat 16. "Tetapi tentang itulah yang difirmankan dengan perantara Nabi Yoel." Jadi saudara, kedatangan Roh Kudus itu bukan sebuah momen di mana mendadak datang atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, saudara. Kedatangan Roh Kudus itu diberitahukan, bahkan kitab Nabi Yoel sudah menyatakan bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan akan turun di atas banyak orang. Oke? Kemudian dikuatkan lagi oleh pernyataan Tuhan Yesus selama pelayanan. Yesus pernah sering berkata bahwa nanti akan datang Roh penghibur. Setelah saya naik ke surga nanti Roh Kudus akan turun. Paham ya Bapak sekalian ya? Nubuat-nubuat itu, janji-janji itu Tuhan sudah janjikan. Dan momen Pentakosta adalah momen di mana janji itu direalisasikan. Bapak Ibu pernah main game ini enggak? Game size. Size itu PSYCH, size. Kalau disambung mungkin psikopat atau psikolog nggak tahu apa, size. Permainan ini ada di luar negeri dan saya ini pun tahu dari baca buku sekalian. Jadi pendeta ini bilang gini, dulu saya kecil sering bermain game size, PSYCH. Yaitu di mana kami kumpul bersama-sama, sama-sama berkata sesuatu, mengarang sebuah cerita dan kamu boleh percaya atau tidak. Misalnya gini, saya contoh. Ayo kita main size yuk, kumpul. Ada pendeta Rio, ada Pak Agus, ada saya, hamba Tuhan kumpul. Kita main game size. Bayangin Pak Pendeta, hamba Tuhan bermain game size. Pak Rio boleh ambil makanan kesukaan saya di meja. Tadi saya udah beli. Silakan ambil Pak Rio. Nah size itu endingnya adalah, tapi bohong gitu. Nanti sih, ujung-ujungnya bohong. Jadi nggak benaran. Jadi kita memberikan harapan, janji, ujung-ujungnya nggak benar. Size itu ujungnya bohong, ya. Nah Bapak sekalian, pernah nggak Bapak Ibu ketika mendapatkan janji suatu harapan, tapi akhirnya ujung-ujungnya bohong? Pernah? Banyak penipuan di WA, betul kan? Online. Banyak sekali penipuan. Wah, dapat hadiah. Ujung-ujungnya apa? Pembohongan. Kita dipalsu. Kita di PHP. Nah, Saudara, Tuhan kita itu tidak bermain game size. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan datang, Roh Kudus akan datang, maka itu terjadi. Bukan bohong-bohongan, bukan prank, tapi direalisasikan kedatangan Roh Kudus. Amin, Bapak sekalian. Nah, dengan demikian, kita lihat slide berikutnya. Dan demikian, apa yang kita pelajari tentang roh janji itu digenapi. Saudara percaya bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita melalui firman-Nya. Tidak ada lagi satu alasan bilang, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Janji mana yang Tuhan tidak genapi? Coba sebutkan. Janji Tuhan mana yang belum digenapi? Mungkin ada yang belum digenapi, yaitu Yesus datang kedua kali, memang belum. Tapi janji Tuhan mana yang tidak pernah digenapi oleh Tuhan? Semua Tuhan tepati. Karena itu, sebagai orang Kristen, kalau ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Bapak Ibu masih ragu? Walaupun kita diizinkan punya masalah besar. Saya tahu ya, begini Bapak sekalian. Saya nggak tahu berapa bulan terakhir ini, saya sendiri mengalami, keluarga saya sendiri mengalami, jemaat-jemaat Tuhan juga banyak mengalami masalah-masalah. Dan masalahnya itu random banget, bervariatif.
Ada yang masalah skalanya kecil, ada skala yang besar. Dan ada yang sampai nangis, ada yang sampai sakit hati, ada yang sampai marah-marah, ada yang sampai sakit, saking punya masalah besar ini. Ada yang sampai menarik diri dari komunitas. Saudara, kalau saudara mau jujur semua, kita semua punya masalah yang berat. Atau saya mau katakan masa lalu. Kita punya masa lalu yang rata-rata kita punya masa lalu yang mungkin berat, parah, rusak. Tapi saudara, setiap kita yang percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Lewatilah setiap masalah itu dengan pegang janji Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita, pasti akan Tuhan tolong. Dengan caranya Tuhan. Saya kesaksian satu hal, kesaksian Bapak sekalian. Saya pernah cerita berapa kali, tapi ini saya coba ceritakan. Anak saya, Tian dan Karissa, dan saya dan istri saya punya masalah tentang waktu memilih sekolah. Kami punya masalah itu membayar uang sekolah yang cukup mahal. Belum lagi termasuk uang buku, saudara ya. Bayar uang bukunya mahal, uang sekolah juga mahal. Tahu enggak apa yang terjadi? Saya sama istri saya bilang gini, "Mah, sepertinya kita ambil salah langkah. Kayak kita perlu pindah satu anak. Terlalu berat ini, terlalu berat, Mah." Akhirnya istri saya bilang, "Iya enggak apa-apa, kita pindahin satu sekolah di sana, satu pindah tempat lain." Saya bilang, "Oke, apa-apa." Saya udah ambil keputusan. Tiba-tiba saudara, ada satu orang yang saya tidak kenal. Saya kesaksian ya, nggak apa-apa ya. Saya tidak kenal, dan dia ngajak saya berbicara. Ketemu di Trans-Icon. "Pak Heri, bisa ketemu?" "Siap, Pak," saya bilang. Ketemulah. Tanggal pembicaraan pertama apa? Ternyata beliau adalah seorang pengusaha. Wih, dengan pengusaha langsung, pasti ujung-ujungnya nanti dikasih kan, ujungnya pasti dikasih kan. Udah kebaca ceritanya. Nggak gitu saudara, ceritanya begini. "Pak Heri, saya dengar Pak Heri hamba Tuhan." Saya bilang, "Betul." Pertama saya diserang psikis saya, Bapak sekalian. Hamba Tuhan nggak percaya Tuhan pelihara anaknya. "Oh, saya percaya, Pak." "Ya kenapa Bapak kok masih ingin punya niat untuk keluarkan Bapak anak satu? Anak satu Bapak ini kenapa dikeluarkan kalau memang percaya Tuhan akan pelihara?" Sedang. "Tapi realitanya Pak, kami nggak mampu. Kami harus keluarkan satu." Lalu dicerita. "Dulu Pak, saya bangkrut. Anak saya sekolah di sekolah yang sama 3 orang. Saya utang 20 juta. Mau bayar pakai apa? Tapi ada satu teman saya, itu bayarkan semua. Kemudian apa terjadi? Saya lunas, anak saya bisa sekolah. Dan pesan teman saya yang membayarin saya itu bilang gini, tolong jangan balas ke saya. Balas ke orang lain yang membutuhkan. Tolong kebaikan saya jangan dibalas. Kasihlah orang-orang yang membutuhkan. Saya nggak perlu ditolong lagi. Tuhan sudah mencukupkan saya." Dan akhirnya dia bilang, "Pak, setelah itulah saya mencari orang-orang yang memang membutuhkan." Maka semua orang-orang tua sekolah di situ yang punya masalah keuangan, dia panggil saudara. Panggil, ada yang bantu. Porsinya kecil-kecil. Ada yang 100, 200, ada yang tergantung kebutuhan keluarga itu. Ada yang cerita saudara. Ada yang cerita. Saya dijanjikan bilang gini, "Pak, saya tidak janji besar ya Pak ya. Saya akan bantu uang bukunya saja. Bapak jangan berharap besar terhadap saya." "Oh siap Pak, saya sudah berterima kasih Bapak sudah memberikan ini." Berapa minggu kemudian, kami kumpul di komsel. Komselnya sekolah kan ada komsel. Panggil saya, "Pak Heri, saya komitmen. Saya akan bantu sekian untuk bukunya Tian." Wah, puji Tuhan. Dan saya bilang, "Ma, kita pindah sekolah jadi?" "Gak jadi pindah." Anak saya sekolah di sana. Tuhan mencukupkan, setiap bulan Bapak ini selalu kasih jumlah sekian untuk uang sekolah. Walaupun tidak bantu full ya, tapi meringankan Bapak sekalian. Ini terkesan kecil ya, Bapak Ibu saya yakin Tuhan akan menolong, cara Tuhan menolong Bapak Ibu juga beda-beda. Karena masalah kita beda-beda. Yakinlah Bapak Ibu, Tuhan akan tolong dengan cara Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan selalu direalisasikan. Amin. Coba bilang, janji Tuhan selalu direalisasikan. Bilang ke kiri kanan. Amin ya. Dan Roh Kudus adalah janji Tuhan yang benar-benar direalisasikan. Setelah itu apa yang terjadi Bapak sekalian? Apakah kita cukup bilang, "Oke, saya yakin janji Tuhan direalisasikan." Ya udah, saya yakin Roh Kudus memang hadir, tercurah. Sudah cukup sampai itu. Enggak, Saudara. Roh Kudus itu bukan hanya direalisasikan, tapi benar-benar apa sih kehadiran Roh Kudus, apa sih dampaknya buat kita?
Kalau kita baca lanjut berikutnya Bapak sekalian, ternyata yang kedua, kita masuk poin kedua, yaitu para murid dan terutama Petrus mengalami transformasi. Kita baca ya. Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring dia berkata, saya mau tanya, siapa itu Petrus? Selama masa Pasca, para hamba Tuhan sudah khotbah, betul? Khotbah tentang murid-murid, terutama khotbah Petrus. Petrus itu kan banyak sekali kegagalannya, betul? Kalau Pak Gembala terakhir khotbah tentang apa? Petrus yang gagal, yang menyangkal Yesus 3 kali, betul? Janjinya luar biasa. Walaupun murid yang pergi, saya tidak akan pergi. Bahkan saya akan kehilangan nyawa pun saya tidak akan pergi, kata Petrus kan? Tapi realitanya apa? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia gagal, saudara. Dan dia takut, dia menyesal dan sebagainya. Tapi orang yang demikian ternyata diubah oleh Tuhan, ditransformasi. Yang awalnya penakutnya gimana? Waktu Yesus ditangkap, kan orang tanya tuh, kamu bukannya salah satu bagian dari murid Yesus ya? Enggak, aku nggak kenal dia. Sampai 3 kali ditanya, dia bilang enggak, saya nggak kenal Yesus. Takut dia, saudara. Kenapa takut? Kenapa dia menyangkal? Takut ditangkap juga, betul? Takut dianiaya juga. Tapi ketika Roh Kudus turun, Petrus yang awalnya penakut, saudara, ditransformasi menjadi orang yang berani berdiri depan berapa orang? Awalnya ketika orang tanya, hanya satu orang tanya dia nggak berani jawab. Seorang wanita tanya, dia nggak berani jawab. Dia menyangkal itu semua. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya, di atas ribuan orang dia berdiri, dia menyampaikan khotbah, saudara. Nah, saya waktu baca tafsiran tentang khotbahnya Petrus, Bapak Ibu perhatikan, Petrus itu persiapan enggak khotbahnya? Nah, ini menarik nanti dicek. Petrus khotbahnya persiapan enggak? Hah? Siapa? Persiapan enggak? Enggak. Saya tanya, khotbah Petrus bagus enggak? Bagus? Paham enggak khotbahnya apa? Bapak Ibu, waktu saya baca tafsiran dia bilang khotbah Petrus paling bagus, khotbah pertama. Kalau kami mahasiswa teologi ya, ada namanya kelas homiletik. Kelas di mana kami ilmu belajar khotbah. Nah, setiap kali kami mahasiswa punya jadwal untuk khotbah pertama kali. Dan itu memberikan kesan yang luar biasa. Saya nggak tahu Pak Agus waktu khotbah pertama seperti apa di kampus. Kemudian Pak Rio pertama kali khotbah di kampus, di kelas homiletik seperti apa. Itu grogi semua Bapak sekalian. Kita baru belajar homiletik. Betul ya? Baru belajar ilmu, dangkal. Justru praktek. Tahu nggak prakteknya depan siapa? Depan para dosen. Mahasiswa kakak tingkat. Kita khotbah, saudara. Wah, itu sesuatu menegangkan. Khotbahnya sampai gemetaran, sampai ngomongnya nggak jelas, ya toh? Sampai keringatan. Nanti dinilai, dievaluasi sama dosen dan sama kakak tingkat. Cara penyampaian gimana, eksegesinya gimana, tafsirannya gimana. Dinilai semua. Dan tegang, saudara. Sampai ada yang nangis. Ya, takut ya. Nah, tapi Petrus, khotbahnya menyentuh hati. Nanti baca 37, kita baca 37. Ayat 37, Bapak sekalian. Bukan 37 ya? 37 atau oh iya, 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ada kata tersentuh ya hatinya. Tersentuh hatinya. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus. Ternyata saudara, transformasi ini bukan dari penyampainya saja, tapi pendengarnya juga diubah oleh Roh Kudus. Amin. Transformasi melalui Roh Kudus itu bukan hanya pemberita yang berubah, tapi pendengarnya juga mengalami perubahan hidup. Kalau Roh Kudus bekerja. Nah saudara, sekarang saya mau tanya, apakah hidup kita sudah berubah? Pertanyaan juga berlaku buat saya. Apakah saya sebagai hamba Tuhan sudah bertahun-tahun sudah berubah atau tidak? Nah, Bapak sekalian, Petrus yang khotbahnya tadi yang mungkin tidak ada persiapan, yang khotbahnya jelas, to the point, sederhana dan banyak orang tersentuh, itu semua apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Petrus yang dulunya penakut, sekarang jadi berani memberitakan firman. Itu kenapa? Karena Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus itu hadir di tengah kita, justru mengubah kita. Jadi sekarang kita cek apakah kita sudah berubah atau belum. Jangan biarkan Roh Kudus, kita memadamkan, kalau bahasa padamkan roh. Biar Roh Kudus
menggerakkan hati kita. Tadi lagunya apa? Ada karena Roh Kudus, Roh Allah. Kita mau diubah oleh Tuhan. Saudara, ada pertanyaan begini. Kemarin waktu EBC ada yang tanya. Bagaimana orang-orang yang sudah percaya Yesus, tapi hidupnya tidak berubah? Soalnya Pak Aris yang tanya ya. Bagaimana orang yang sudah percaya Yesus, tapi hidupnya masih seperti orang lama, yang tidak ada perubahan? Apakah dia ada Roh Kudus atau tidak? Ayo, sekarang gimana? Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengaku kita punya Roh Kudus, tapi hidup kita tidak berubah, apakah ada Roh Kudus? Saya mau bilang satu hal. Roh Kudus mengubah orang dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Perubahan orang itu beda-beda Bapak sekalian. Ada yang berubahnya langsung cepat, ada yang berubahnya lambat. Makanya kalau di gereja, rata enggak pertumbuhannya? Rata enggak? Enggak rata. Dalam rumah kita sendiri, kita punya dua anak. Anak pertama, anak kedua. Sama-sama usia yang sama. Pertumbuhannya sama? Beda-beda. Ada yang umur 1 tahun baru bicara, ada yang belum 1 tahun, ada yang 2 tahun baru bicara. Di gereja kita juga pertumbuhannya beda-beda. Karena itu percayalah Roh Kudus akan bekerja, akan menyentuh kita, menyapa kita dengan waktunya masing-masing. Mungkin kesannya gini, oh anak saya satunya kok nakal ya, gak bisa berubah ya. Percayalah kalau memang dia ada Roh Kudus akan berbicara dan mengubah dia. Yang pelan-pelan waktunya Tuhan. Orang tua gak usah terlalu khawatir, tetap doakan. Di mobil kemarin kita pulang sama Pendeta Rio, Pak Tutu, Pak Sugeng pulang dari retreat bapak-bapak. Banyak kesaksian, banyak sharing. Dan kita bilang, ayo kita berdoa untuk anak-anak kita. Setiap bangun pagi, waktu kita mau tidur, sebut nama anak kita. Sebut satu-satu. Doakan mereka. Yakin, pasti Tuhan akan mengubah dia. Kalau ada Roh Kudus. Yang ketiga, saudara. Ternyata Roh Kudus bukan hanya mengubah kita, saudara. Tapi juga membuat kita bisa partisipasi dalam pelayanan Tuhan. Dalam karya Tuhan. Misalnya kita lihat ayat yang ke-17-18. 17-18 kita lihat. Kita dipersatukan dalam satu misi yang sama. Kita baca 17-18 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bapak sekalian, Roh Kudus ketika turun, dicurahkan, dipenuhi hidup kita, saudara, bukan hanya janji itu direalisasikan, bukan ditransformasi hidup kita, tapi juga membuat kita bisa partisipasi, ikut ambil bagian, berperan di dalam karya Tuhan. Misalnya apa saja, siapa yang terlibat? Segala ras, mau dari manapun, segala usia, anak kecil, orang dewasa, status sosial, gender, mau laki-laki, perempuan, mau hamba, mau orang merdeka, mau orang kaya, orang miskin, semua kita ambil peran, saudara. Itu karya siapa? Roh Kudus. Yang membuat kita semua bisa partisipasi bersama-sama. Tidak lagi kita memandang kamu dari keluarga mana, masa lalumu seperti apa. Tuhan gak mandang itu lagi. Tuhan maunya kita semua ambil peran. Karena kita menerima Roh Kudus yang sama. Kecuali kalau rohnya beda, baru beda cerita. Masalah kita punya Roh Kudus yang sama, betul gak sih? Menerima roh yang sama, karya yang sama, maka kita ambil peran sama-sama untuk pelayanan. Untuk apa kita berpartisipasi? Untuk pelayanan. Bukan untuk kita, saudara. Untuk pelayanan. Saya ada beberapa slide mungkin ketinggalannya. Kak Sarah bisa lanjut slide yang berikutnya. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus bukan gereja yang penontonnya banyak, tapi gereja di mana setiap orang bangkit dari kelusuhan dan siap melayani dan mengambil peran yang Tuhan tetapkan baginya. Kita punya peran masing-masing loh. Cuma ada yang mungkin tidak mau ambil peran itu. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, saya sebenarnya punya kelebihan ini. Tapi nggak mau dipakai buat Tuhan di gereja ini. Kita diam-diam saja, cuek dengan gereja ini. Padahal saya tahu Bapak Ibu punya talenta ini. Mungkin Bapak Ibu tahu Bapak punya karunia ini. Tapi Bapak Ibu diam, nggak mau partisipasi dalam gereja ini. Kenapa saudara? Apa yang kita cari di gereja ini? Kita punya menerima roh yang sama loh. Ayo gereja misi Aletheia, kita semua bangkit melayani semua. Tidak boleh ada yang nganggur, kita semua punya karunia kok. Ambil peran masing-masing. Bersyukur Bu Eli dan konsisten. Bu Eli bilang gini, saya punya karunia untuk mengajar musik. Karunia ngajar paduan suara, saya mau ambil peran itu. Puji Tuhan, paduan suara jalan saudara.
Karena Bu Eli mau ambil peran itu. Dan bersyukur juga adalah ibu-ibu yang diajak mau partisipasi juga mau ikut. Puji Tuhan. Tetap setia Bapak sekalian. Kita punya peran masing-masing. Partisipasi. Ya. Pernah ada satu pertanyaan teman saya begini. Aduh, tempat kami gerejanya susah. Kenapa susah? Tidak ada yang mau melayani, tidak ada SDM, saudara. Tidak ada SDM. Saya mau tanya, SDM itu apa? Nah, Kak Gesom maksudnya tahu. SDM itu apa, Kak Gesom? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu dihasilkan, diproses atau tidak sudah ada. Dibentuk kan? Nah, makanya waktu dosen saya bilang gini, kita selalu beralasan bahwa gereja ini tidak ada. Tidak ada SDM, tidak SDM. Kita semuanya SDM, saudara. Kecil sampai besar SDM. Cuma masalahnya adalah Bapak Ibu mau disiapkan enggak? Disiapkan, dibentuk, atau kita diproses sama-sama disiapkan untuk melayani. Kan kita nggak mau kan biasanya. Anak muda dengar baik-baik. Roh Kudus tercurah bukan hanya buat orang tua, buat kita semua juga. Maka kita harus ambil peran aktif di gereja ini. Kita semua siap melayani Tuhan. Kita sini ada SDM. Ada SDM yang belum siap, ada yang sudah siap. Makanya kita perlu disiapkan. Siapa yang mau terlibat musik? Kita pemain musik udah makin berkurang. Dan kita sedang mau siapkan semua itu. Miki, Sandy kan dulunya satu tim ya. Miki, Sandy, Sarah, dan almarhum Samuel dulu kan satu tim. Kalau kita masih ingat. Kemudian Samuel dipanggil Tuhan, Miki dipanggil ke Bali, Sandy dipanggil ke Jogja. Tim yang itu sudah nggak ada. Nah, saya berharap dengan berpulangnya kembali Miki ke sini, Sandy yang liburan pulang, Sandy main pelayanan minggu depan kan, jadwal diganti Pak Agus. Yuk kita pelayanan sama-sama lagi. Siapa yang mau terlibat musik ngomong? Christian juga saya dengar katanya bisa main gitar. Coba kita bisa diajarin Pak Agus atau ajarin Bagus untuk sama-sama siapkan untuk melayani Tuhan. Tidak boleh semua nganggur, saudara. Kita harus ambil bagian peran aktif karena kita punya Roh Kudus yang sama. Ya, termasuk Sherlon, Bintang, kita ambil pelayanan untuk Tuhan. Amin. Kita ambil aktif. Yang terakhir, saudara, Roh Kudus bukan hanya janji yang direalisasikan, bukan hanya bisa mengubah kita, bukan membuat kita bisa partisipasi, tapi Roh Kudus juga memampukan kita untuk apa? Memproklamasikan Injil, saudara. Injil harus diberitakan. Kuasa Roh Kudus ada kuasa yang membuat Injil tak bisa dibungkam, saudara. Betul gak sih? Petrus yang awalnya gak berani ngomong, tiba-tiba langsung ngomong dengan lantang berkata tentang Kristus. Hari itu Petrus berdiri dan dunia mendengar proklamasi Injil yang menggoncang hati mereka, saudara. Saya bertobat tahu gak dari mana, saudara? Kan Bapak Ibu tahu kan, saya sejarah hidup saya dipanggil Tuhan. Coba Bapak Ibu bisa dengar dari kesaksian Pak Agus, Pak Rio, atau Bu Devi atau semua hamba Tuhan yang ketika dipanggil Tuhan. Itu beda-beda, saudara. Injil ketika udah diberitakan, hati kita tergoncang. Pernah enggak orang Bapak Ibu sini yang waktu pertobatan nangis dengar khotbah? Pernah? Waktu KKR kita langsung angkat tangan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, hati kita berkobar-kobar, saudara. Karena Injil diberitakan. Nah, menariknya, khotbah Petrus itu adalah khotbah Christ Center, khotbah tentang Kristus. Itulah peran dari Roh Kudus. Kalau kita baca Yohanes pasal 15, Roh Kudus perannya apa? Mengajarkan tentang Kristus. Betul? Mengajarkan orang percaya tentang Kristus, mengimani Kristus. Kita bisa percaya Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa menerima Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus hadir supaya kita apa? Memberitakan Injil. Injil siapa? Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Bukan Injil tentang apa? Kemakmuran. Injil segala macam yang tidak ada hubungan dengan Kristus. Kita sering sama ini gereja-gereja banyak menyalahgunakan Kristus. Betul gak sih? Menggunakan nama Kristus, tapi tidak ada benar-benar Kristus yang mengubah. Bukan Kristus yang mati dan bangkit. Tapi Kristus apa? Kristus yang hanya memberkati. Itu bukan Injil yang benar, saudara. Bisa next ya. Roh Kudus hadir bukan untuk membuat kita spektakuler, tapi untuk membuat Kristus dikenal, saudara. Sekali lagi ya. Roh Kudus hadir bukan membuat kita spektakuler. Oh, saya bisa bahasa roh. Oh, saya bisa menyembuhkan. Maka yang terkenal siapa? Pendetanya yang terkenal, saudara. Roh Kudus turun bukan membuat kita spektakuler, tapi membuat Kristus makin dikenal atau tidak. Saya tidak melarang loh kalau ada gereja yang bisa bahasa. Oh, enggak melarang. Itu karena Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau sampai, saudara,
kita mengagungkan satu hamba Tuhan, hanya dia punya satu karunia, lalu kita mengkultuskan hamba Tuhan itu, kita telah salah. Atau kita sendiri merasa bahwa saya lebih rohani pada yang lain, misalnya gini, oh saya lebih rohani pada Hasian, karena saya bisa bahasa roh, Hasian tidak bisa. Kalau sudah ada muncul kesombongan itu, perbandingan itu, saudara, kita berarti ingin apa? Ingin menganggap saya ini spektakuler. Ini loh lihat saya lebih baik daripada yang lain. Padahal Roh Kudus diberikan supaya apa? Kita semakin rendah hati, kita diubah, partisipasi, memproklamasikan siapa? Memproklamasikan tentang Kristus, bukan tentang saya. Amin. Kita baca sama, Roh Kudus hadir. Itu benar-benar nyata. Memang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Roh Kudus sudah ada dalam hati kita masing-masing dan masih bekerja sampai sekarang, Bapak sekalian. Roh Kudus bukan hanya menghibur, tapi juga mengubah kita. Roh Kudus bukan hanya hadir untuk membuat kita diubah, tapi juga membuat kita bisa sadar mengambil peran masing-masing. Kita diberikan karunia berbeda-beda. Roh Kudus juga membuat kita apa? Berani menyampaikan Injil. Injil siapa? Injil Kristus, bukan tentang kita. Kiranya hari Pentakosta menolong kita untuk bisa benar-benar yakin bahwa Roh Kudus sudah hadir dan Roh Kudus akan terus memperbaharui kita. Roh Kudus akan terus memakai kita supaya kita bisa punya beban kerinduan berpartisipasi dan juga membuat kita berani menyampaikan Injil. Bukan lagi kita yang diberitakan, tapi Kristus yang diberitakan. Amin. Apa 4 poin tadi? Realisasi, transformasi, partisipasi, proklamasi. Yuk kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Mari saudara kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa supaya momen di mana Roh Kudus turun tercurah itu bukan hanya suatu peringatan saja, tapi sungguh-sungguh kita merasakan kehadiran Roh Kudus. Apakah Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kita? Apa Roh Kudus sudah mengubah kita? Apakah Roh Kudus sudah memberikan kita kerinduan untuk bisa partisipasi dalam pelayanan di gereja ini? Dan apakah Roh Kudus juga telah membuat kita berani menyampaikan Injil, proklamasi Injil, bukan tentang kita. Saudara, mungkin di antara kita jika kita sengaja menahan itu, atau sengaja cuek dengan gereja ini, atau cuek atau kita tidak mau membiarkan Roh Kudus bekerja, hari ini kita sama-sama bertobat. Maksud saya, kita sama-sama mau biarkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita berkarya terus, mengubah kita hari demi hari. Dan juga membuat kita semakin mencintai gereja ini untuk partisipasi dalam pelayanan dengan talenta masing-masing yang ada. Dan juga membuat kita berani bersaksi dimanapun kita berada, baik di kantor, di kampus, di sekolah, di rumah, tetangga, dimanapun kita berada, kita berani menyatakan bahwa saya pengikut Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.